Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Kembali lagi bersama kami di The Green Paper Story. Kali ini kami akan membawakan kisah Abu Nawas kembali yang berjudul Mengerjai Tabib Palsu. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun, karena rayuan manisnya dan kepiawaiannya dalam berkata-kata, pasien yang tak kunjung sembuh pun selalu menuruti perkataan si tabib itu untuk kembali berobat kepadanya. Hingga pada suatu ketika, anak Abu Nawas jatuh sakit, dan istrinya menyarankan agar membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu tersebut. Abu Nawas pun yang saat itu belum mengetahuinya, langsung membawa anaknya ke rumah si tabib tersebut. Namun, sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh juga. Padahal, sekali berobat, ongkosnya 100 dinar, dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Alhasil, Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas dalam hati. Lalu timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan, dan di tempat prakteknya tertulis, jika berobat di sini, bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu, mendadak berbalik arah menuju rumah Abu Nawas. Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib palsu terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tak lama kemudian, datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu tidak kenapa hari ini rumah Tuan sepi? Kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa memangnya? Tanya tabib tersebut. Begini Tuan, di sini sepi karena Abu Nawas sekarang sudah membuka praktek di dalam rumahnya. Dan dia menuliskan iklan, jika berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Kata asisten memberitahu. Oh, pantas saja. Apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh uang kembali 1000 dinar? Tanya si tabib. Iya benar Tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut, dan ia berencana untuk menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuma aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Kata si tabib palsu kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini? Abu Nawas balik bertanya. Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya, balas tabib tersebut. Oh iya, begitu. Ya sudah, ngomong-ngomong, Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Lidahku tidak bisa merasakan seperti mati rasa, Abu Nawas. Abu Nawas tahu bahwa tabib itu sebenarnya hanya berpura-pura dan ingin mendapatkan uang 1000 dinar darinya.
Baiklah, Anda tunggu dulu di sini. Saya akan mengambilkan ramuan obatnya, tutur Abu Nawas kepada orang itu. Kemudian Abu Nawas memeras sebuah lemon yang sangat mudah. Pastinya rasanya asam. Lalu ia menuangkannya ke dalam gelas. Ini obatmu, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya kepada tabib tersebut. Boleh aku minum? Tanya tabib tersebut. Oh, tentu saja. Silahkan, jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. Obat apa ini? Ini sih cuman air jeruk yang sangat kecut, protes tabib tersebut. Abu Nawas hanya tersenyum. Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi, ujar Abu Nawas. Sekarang, mana ongkos berobatnya, Tuan? Lalu tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar. Dan si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata, Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah untuk dikelabui. Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Keesokan paginya, ia kembali menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata si tabib. Silakan Tuan, apakah lidah Anda masih mati rasa? Ledek Abu Nawas. Bukan, ini sakit yang berbeda dengan yang kemarin, jawab si tabib. Memangnya sakit apa? Tanya Abu Nawas. Aku hilang ingatan, Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkan ingatanku? Kata si tabib. Oh, tentu saja bisa, jawab Abu Nawas. Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya, kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget dan berkata, "Loh, bukannya itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," kata si tabib itu dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Ya, Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Sekarang mana ongkos berobatnya?" pinta Abu Nawas. "Memangnya aku sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran kepada Abu Nawas. "Buktinya Anda masih ingat dengan obat yang kemarin saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas menjelaskan kepada si tabib. "Ah, sial," kata si tabib itu dalam hati. Terpaksa ia memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, esok harinya pun si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini, ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas pun sempat kaget dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi dengan Anda, Tuan?" Si tabib itu pun menjawab, "Aku tiba-tiba buta, Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu." Namun, setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya lagi. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya, Tuan, untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya," kata Abu Nawas sambil berpura-pura sedih. "Berarti saya bisa dapat uang kembalian 1000 dinar?" tanya tabib kegirangan. "Benar, Tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong." "Sebentar ya, Tuan, saya mau ambilkan dulu kantongnya," jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu di dalam hati yang berbunga-bunga. "Akhirnya saya berhasil memperdayaimu, Abu Nawas," pikir si tabib dalam hati. Tak lama kemudian,
Muncul Abu Nawas, datang sambil menyerahkan kantong uang untuknya. Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur, kata si tabib. Tuan, saya tidak berani berbohong, silakan uangnya dihitung, balas Abu Nawas. Lalu sang tabib pun membuka kantong dan menghitungnya. Namun, apa yang terjadi? Si tabib langsung murka. Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku, bentak si tabib kepada Abu Nawas. Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan bukan 1 dinar. Harusnya 100 dinar per keping. Memangnya aku buta apa? Kata tabib itu dengan geram. Alhamdulillah, kata Abu Nawas. Akhirnya sekarang Anda sudah bisa sembuh, Tuan. Mana ongkos berobatnya? Pinta Abu Nawas. Maksudmu apa, Abu Nawas? Tanya si tabib mulai panik. Tadi, waktu Anda kesini katanya Anda mengalami kebutaan. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, kata Abu Nawas. Setelah perdebatan itu, lalu akhirnya dengan terpaksa, si tabib mengembalikan uang 10 dinar dan memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai ongkos berobat. Kapok berurusan dengan Abu Nawas dan ia pun pergi dengan perasaan dongkol. Akhirnya, aku mendapatkan kembali 300 dinarku yang dulu ditipunya. 3 kali berobat ke sini, ya 300 dinar, ucap Abu Nawas bahagia. Demikian kisah Abu Nawas kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah kami yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.